Morning. Morning. Ketemu lagi sama kita lagi di jalan. Suka salfok kan sih kalau aku lagi kayak ngeliat kayak wow, flawless sekali saya. Apakah ada brand yang asik buat bikin sampai saya juga makin flawless? Makin kurus. Apa? Makin kurus. Makin kurus. Flawless dan kurus. Makanya kurangin makan junk food. Udah jarang ya? Fast food. Udah jarang Makan ya? fast food, jajan si brand ayam itu. Udah jarang ya? Itu kan gara-gara mama yang minta, jadi ya udah. Selalu menggunakan orang lain juga. Enak aja. Menggunakan orang lain juga, guys. Enak aja. By the way, ngomongin soal si fast food, sempat lihat berita nggak? Apa? Jadi di Singapura ada pasangan yang nikah loh ya, bukan acara ulang tahun, itu di si brand ayam itu, brand ayam merah kuning. Oh. Si Mister Ya yang loreng-loreng itu kan. kuning. Ya. Ya, bukan si Mister tua ya. Si Ya. Mister kuning. Dia bikin acara pernikahan di brand itu. Tamu undangannya kayak cuma 50 orang dengan temanya juga red yellow gitu katanya. Biar matching sama brand ayamnya. Jadi di endorse sih kayak gitu. Enggak di endorse. Enggak. Enggak di endorse. Ya sama kayak anak-anak ulang tahun emang di endorse. Ya enggak sih. Cuman mungkin kisahnya jadi viral karena biasanya kan identik dengan si restoran cepat saji ini. Kalau di Indonesia buat ngerayain apa sih? Buat ngerayain anak-anak ulang tahun kan, yang ada badut-badutnya gitu. Tapi ini dia bukan untuk ulang tahun, silau. Tapi untuk acara pernikahan. Gak kepikiran sih ya dulu kita Tapi nikah. dulu ada tahu di Amerika. Itu juga ada yang, jadi dia sempat kontroversi dalam arti sempat jadi cemoohan gitu. Cemoohan. Jadi ada pasangan, dia tuh ngelamarnya doang di restoran yang kolonel itu. Kolonel itu kenapa? Yang tua itu. Oh oke. Ngelamarnya di foto kan di sama restoran orang. ayam ini. Di foto kan sama yang foto sama orang terus di post. Terus aku lupa entah gimana. Jadi yang ngepost ini kayak istilahnya ngina lah. Masa ngelamar di restoran cepat saji gitu? Masa lu ngelamar di restoran cepat saji? Viral nih. Akhirnya tahu end up-nya apa? Apa? Si restoran cepat sajinya itu bilang. Jadi kayak dia mau endorse pernikahan malah ya. Jadi kayak tolong kasih tahu ini siapa karena kita mau ngebiayain full. Dan cuman bukan itu doang. Mulai dari yang toko perhiasan, terus Amazon atau apa gitu kalau nggak salah, itu juga mau kasih ini gift buat para tamunya. Pokoknya jadinya akhirnya jadi banyak endorsement dari akhirnya biayanya dia itu semua full cover. Rezeki dari orang julid. Iya benar. Iya benar. Maksudnya dia kan kayak ya udah dalam arti ya sebenarnya nggak ngefek ke dianya juga sih postingannya. Karena kan ya udah. Dia dicemooh gitu kan. Cuman kayak dunia berbalik gitu loh. Ya benar. Itu katanya ya si nikah di yang Singapura ini si pasangan ini kenapa sih kok nikahnya ini banget unik banget gitu kan di restoran cepat saji karena dia bilang kita mau dan dress code-nya juga kan merah kuning biar matching gitu kan. Nyantai, nggak harus kebayaan. Indonesia kayaknya nggak harus dress gitu-gitu. Kalau misalkan ke restoran cepat saji pakai dress juga aneh juga sih. Iya sih. Jadi kayak casual gitu kayaknya temanya. Terus kan kayak ada yang nanya gitu kan. Mungkin banyak netizen nanya kenapa gitu. Terus mungkin dia kasih klarifikasi, dia bilang kita mau menggambarkan kalau kita ini kayak pribadi yang sederhana dan bebas gitu. Iya. Sederhana sih. Sebenarnya nikah itu kan sederhana. 8 juta dia bilang biayanya untuk 50 orang. 50 orang 8 juta berarti satu orang 400 ribu ya? 8 bagi 500 gak sih? Ya 150, memang satu paketnya sih. Coba. Biar gak salah hitung guys. 8 juta bagi 50 berarti kan 800. Gimana kalkulator Anda? Oh hilang. 8 kan
Kalau 800 bagi 5. 5, 3, 16. 8 juta. 160.000. Iya, 160.000 kita dibagi 50 orang. 160.000 itu ya memang seharganya paketnya di Singapura sih. Oh ya. Iya, paket ayam di Singapura lumayan say. Ya mungkin bukan yang ayam doang ya, udah ada kondimen yang lain. Paket Tapi ya panas lah mungkin, yang ayam makan nasi. ayam, nasi, minum, kentang. Ayam Nggak ada nasi di sana. Ayam, burger, kentang. ayam, burger, kentang, sama minum berarti Mungkin segitu. Ya paket standar lah ya. Ya standar lah. 8 juta oke lah. 8 juta kan hitungannya gini, dia undang 50 suami istri, biasanya datang kan. Oh iya, dua orang berarti kan 100 setidaknya nih. 100.000, 80.000. 80.000 ya make sense lah. Itu murah, malahan murah banget. Dan kalau misalkan bener sih, kalau misalkan nikah di restoran cepat saji begitu, biasanya udah didekorin nggak sih? Plus ada bonus badutnya. Kalau anak ulang tahun ya, kalau anak ulang tahun kan biasanya ada badutnya iya kan. Sih, ya mungkin juga dia ada badutnya kali. Iya sih. Menarik. Aduh, Allahu Akbar. Tapi emang nikah itu semua balik lagi ke pilihan sih. Mau kayak tadi, orang tadi mau sederhana. Ini versi sederhananya begitu. Ada juga yang mau glamor, yang kan, fairy tale gitu. Kan banyak yang bilang seumur hidup sekali. Ya, tapi ya sekali. kalau aku sih memang diajarinnya ya jangan karena nikah itu sekali, terus habis itu ada domino efeknya. Sorry, misalnya gara-gara mau nikah itu cuma sekali harus maksain diri. Misalkan budgetnya cuman 8 juta, tapi dia mau nikahnya sampai yang 20 juta, berarti kan ada minus 12 juta tuh. 12 jutanya dari mana? Gitu Utang, kan. pinjol. Utang atau mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung atau gimana. Cuman ya kalau bisa jangan, karena nikah itu bukan end of the chapter ya. Malah new beginning gitu. Buku baru dalam kehidupan kita gitu. Makanya kalau kita sih waktu nikah tuh sebenarnya kalau suami aku maunya kayak nikah KUA gitu doang kan. Ya ala sekarang kalau di sosmed juga banyak ya di Indonesia yang cuma nikah KUA abis itu makan-makan keluarga gitu kan. Saya kan anak muda ya. Apakah muka ini terlihat muda? Tolong komen di bawah ya. Muda ya. Saya muda. Nah, muda cuman the smallest one. Smallish. Nah, cuman kan dari point of view aku anak pertama gitu. Tapi ya aku juga anak cucu pertama. Jadi kayaknya kalau kayak gitu doang, dan aku tinggal di kampung, kalau misalkan acaranya kayak gitu doang mungkin nggak enak juga kali ya orang tua. Maksudnya takutnya kalau di kampung kayak nikah di KUA gitu doang, takutnya ada omongan kenapa, apakah ada apakahnya banyak gitu. Jadi diambillah win-win solution. Ya udah nggak apa-apa tapi sederhana aja gitu, karena kita juga bilang ya kita cuma punya uang segini, kita cuma punya budget segini gitu. Jadi ya alhamdulillah orang tua juga pengertian, nggak harus yang wah dan wah gitu. Tapi orang tua aku juga tipe yang sederhana sih, maksudnya semuanya balik lagi ke budget gitu, nggak mau yang memaksakan. Hitungannya berapa sih total? Tapi di luar pas untuk hari hanya aja, berarti kan akad sama pesta ya? Ya akad sama pesta ya mungkin antara 120 sampai 130 sih kayaknya. Bukan 150, enggak ya? 120 sampai 150 ya. Taruhlah 150. Gitu. Kita cetak undangan tuh 500. Tapi sebenarnya undangan cetak nggak keluar semua akhirnya gitu. Ya taruhlah 500 ya kan? Kita mix sama undangan digital juga ya. Yang itu berapa di buku tamu? Di buku tamu kayaknya 400-an deh, nggak nyampe full 500. Ya taruhlah 400-an yang datang suami istri, nggak mungkin kan? Dan kalau dari keluarga aku banyak yang datang keluarga, maksudnya bukan suami istri doang, anak-anaknya banyak juga. Ya, gitu. Hitungannya taruhlah suami istri. Itu pokoknya dari kan. Ya sekitaran 800 kali ya? 800.000 kayaknya, karena bapak itu pesan catering 1.500 apa ya?
Iya enggak, maksudnya 800 orang, 800 kepala lah gampangnya. Iya paling gampangnya Paling gampang. dengan si bocil-bocil Berarti gitu kan. Coba 150 juta bagi 800. 150 juta bagi 800 ini ya itu ya. 150 juta dibagi 800, 187. Ya, make sense. 187 lah ya. 187.000 per kepala. Iya, per kepala ya, bukan per pasangan. 187.000 per kepala. Per kepala apa? Tapi kan itu udah include. Itu alhamdulillah makanan tuh masih bisa banyak. Waktu hari H karena itu kan kayak bapak mikirnya anak dan pertama gitu kan. Jadi takut Sebenarnya takut waktu itu kalau kekurangan. kita 1.100 saja sebenarnya cukup sih. Ya 1.200 lah ya. 1.200 Cuman kan cukup sih. ya bapak juga belum pengalaman ya. Iya. Bapakku belum pengalaman. Khawatir Ya saya daripada kekurangan. bapak tuh Toh masih bisa takutnya dibagi. kekurangan kan Tetangga. kasihan ya kalau misalkan orang kita ngadain acara tuh jauh ya di Anyer gitu. Ibaratnya ada beberapa teman kita yang dari Jakarta, kerabat dari Jakarta udah datang jauh-jauh, terus nggak dapet makanan kan nggak enak ya. Kayak makanan kosong tuh nggak enak. Jadi bapak tuh menghindari itu. Dan Mama itu sama aja bapak. ya apa? Apa? Katanya siapa? Homo masih kurang, kenapa nggak 1.000 aja? Undangan karena kalau di kampung itu biasanya kan acara dari katakanlah pagi sampai Dari jam Sampai- 9 kan kita? akad jam 9. Tapi undangan tuh dari jam 1 ya kalau nggak salah. Buka Akad jam prosesi masuknya brides and groomsnya Sampai itu jam kita sebenarnya kita cuma 3 jam cuman doang kan? iya sampai jam 3 ya kalau Jam nggak salah. 3. Jam 5 soalnya udah selesai semua sih. Jam 5 kita udah di rumah kita. Ya. Udah keluar dari venue udah nyampe rumah. Betul. Gitu. Jam 3 setengah 4 udah mulai yang aku ganti baju, beres-beres, ngecek apa catering segala macem. Jam 5 udah beres. Nah kalau di kampung tuh bisa, kenapa? Kayak bisa sampai 1.000, ada yang 2.000. Karena benar-benar dia dari acara akad itu langsung makan prasmanan. Kalau kita Ya. kan makan prasmanan dibukanya kayak jam 1 gitu kan biasanya. Sampai bisa ada yang sampai jam 9. Dulu waktu aku kecil tuh, tanteku deh, itu sampai jam 12 malam ada organ tunggal ya. Bilangnya organ tunggal ya kalau di kampung, yang dangdut-dangdut gitu. Wah itu sih kayak Masya Allah, tabarakallah lah ramenya. Cuman kalau sekarang udah ada beberapa yang di stop di jam 6 sore. Iya Gitu. lah. Di jam 6 sore itu aja kita kayak udah jam 3 udah kayak aduh kaki betis udah kayak nyut ya. Aduh kaki udah nyut capek ya berdiri. Lumayan juga pegel berdiri Iya loh. gitu. Duduk berdiri nggak bisa makan lagi. Mau makan juga nggak nafsu sih. Iya. Suamiku cuma mintain es, kan ada cendol ya. Ada cendol kan. Ada cendol, minta udah nggak usah pakai cendolnya, minta es batunya aja sama air dingin. Susah guys. Susah tau nggak nyari air es sendiri. Tapi kan Anyer. di sana emang nggak ada kulkas kan Nah, ya itu jatuhnya. dia, makanya susah jadinya. Iya, jadi cuma kayak udah es batu aja, es batu gitu. Minum air dingin seteguk. Ya Allah. Itu bapak tuh pesan catering tuh yang standar. Kenapa kan biasanya Tapi tuh enak loh. Jujur enak sih. ya Mulai dari apa yang kentang ya. kentang musa jujur aku lupa makanan kita apa aja. Yang awal tuh nasi uduk aku nggak dapet. Oh tuh nasi uduk biasa kan pagi-pagi itu nasi uduk bikin sendiri, nggak dari catering. Karena kalau dari catering kan lumayan gitu loh, lumayan Ya. mahal kan. Kayak cuma dapat packnya Makanannya sih sedikit. Terus kayak ada kayak rendang yang bukan rendang Padang banget tapi Kaleo lah. kalau sampai kaleo gitu. Main kok. Ya kita Cuman sih alhamdulillah nggak mendengar Berhubung saya komplain pakai gitu. stagen ya jadi saya nggak bisa makan. Aku juga nggak tahu itu nasi uduk rasanya kayak apa. Cuman beberapa bilang memang enak. Iya. Itu yang masakin tetangga aku yang memang kerja di tempat makan apa namanya nasi uduk. Ada yang jual nasi uduk kan. Nasi uduknya lumayan terkenal tuh pagi-pagi. Biasanya nasi uduk dan kepala ikan. Si ibu itu masak di situ juga. Jadi mama minta tolong kan
buat acara pengajian plus masakin nasi uduk gitu. Enak. Dan udah gitu kan biasa ya kalau di rumahku kayak ngasih makanan tuh kalau sedikit tuh kayak nggak pantas katanya. Padahal aku udah bilang itu buat sarapan, khawatirnya nggak habis gitu kan. Tetep aja kayak dikasihnya banyak di dalam satu cupuk gitu. Kayaknya ya aku juga ngeliat asli waktu ditawarin abis make up kan ditawarin makan, mana ada nafsu untuk makan, sumpah nggak ada nafsu untuk makan, kayak kenyang gak jelas gitu. Gitu ya, hitungannya sih 180. dan mungkin di gedung juga ya kita dapetnya ya alhamdulillah nggak terlalu mahal dengan waktu booking yang mepet. Singkat kita awal Januari. Iya nggak sih? Enggak, Kita benar-benar booking. mulainya awal Januari kan? Ya Desember tuh masih nyari-nyari. Jadi kan awal Desember tuh baru yang kayak ayo gitu, beneran yang ayo gitu. Mulai cari cincin itu awal Desember. Abis itu masih yang kayak mau kapan gitu, masih cari-cari tanggal. Desember tuh cari-cari tanggal sambil kayak cari-cari. Januari kita nyetak nggak sih? Januari nyetak kan? Januari nyetak undangan, tapi kita nyetak undangan dulu baru lamaran. Terus ada yang kayak sok-sok polos gitu, hah, udah jadi undangannya, padahal itu tuh kayak Siapa suruh nanya? itu kan lagi basa-basi ya, emang mau kapan tanggalnya, terus mas ini kayak tanggal apa, undangan udah jadi tuh. Kalau basa-basi itu saya di briefing. Jangan on the spot basa-basinya. Udah tahu lagi grogi. Itu kalau nggak diingetin bisa cabut langsung. Nggak pakai Tuker cincin segala. Langsung cabut kita. Oke, udah nungguin gitu kan, kok ini udah, terus kok pada berdiri. Apa siapa yang menginisiasi cincin ya? Kak Ajat ya? Kamu. Aku ya yang bilang. Iya, Kayak, ngasih kode. Cincin. Oh Sama iya, terus kayak ini cincin gimana? Terus cuma nanya kayak ini cincin, karena semua tuh udah kayak udah selesai ngobrol-ngobrolnya, karena emang cuma ketemuan keluarga, nggak ada yang ngomong apa-apa banget kan. One versus many. Kenapa one versus many? Iya, aku kan datang cuma keluarga semobil. Iya, karena adiknya bapak ada 6, yang datang 5 pasang, anaknya juga minimal 3, gitu kan. Terus 2, aku cuma bawa 2 kakak sama 1 tante sama 1 om, udah selesai. Iya, karena mama sama mbak nunggu di hotel. Karena agak susah kan. Susah mobilisasinya susah. Terus datang ramah. Dan biasa nih bapak ini itu juga nggak briefing apa-apa saudara-saudaranya, kakaknya. Terus pas datang kayak bingung, kok rame. Kan aku udah bilang saya cuma punya keluarga sedikit. Iya, itu kan udah include di situ. Aku udah bilang, cuman kakak-kakak Anda tidak tahu, kakak-kakak Anda yang bingung. Loh, kok rame gitu kakak-kakaknya? Dia nggak briefing kakaknya kalau nanti akan ada berapa tuh, kayak cuman ya nanti Ani keluarganya banyak gitu doang. Jadi di otaknya kayak ya udah, ini kayak bisa 3 kali lipat dari nominal, dari jumlahnya yang datang. Yang kocak gitu begitu kan. Masuk rumah kan ada itu kan yang jaga di depan kan, yang di depan rumah kamu kan, ditanya, Pak berapa mobil? 1 aja Pak. Iya, karena itu doang kan. Iya, kita mah dadakan sih. Iya gak sih? Iya, karena kan waktu itu opsinya sebelum puasa atau habis lebaran, karena nggak mungkin pas lagi puasa kita bikin acara gitu kan. Terus kayak keluargaku juga, terutama keluargaku kan, kayak kalau misalkan habis lebaran kayaknya kelamaan deh gitu kan. Tapi kan waktu itu sempat ada opsi awal Februari banget, yang pas ada libur panjang. Terus bapakku kayak, wah ini lebih gila sih. Karena kan kita di lumayan akhir Februari ya. Masih oke lah kalau akhir Februari. Kalau awal cantik. Tahun depan jadi angka cantik sih. Tahun depan jadi angka cantik. Jadi kita mau mundur di 1 hari sebelumnya biar angka cantik kan. Udah gak bisa. Karena cuman pertimbangannya waktu itu nggak mikir angka cantik ya. Mikirnya kayak ya udahlah biar Sabtu gitu kan. Oh, tahu mikirnya Primbon. Siapa yang Primbon?
Bukannya Oh, kalau keluarga aku emang tanggal 25 dan hitung-hitungan. hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan kan biasa. Primbon guys. Bukan Primbon tuh Jawa, ini hitungan. Banten masih di Jawa ya. Ya itulah, nggak tahu namanya apa. Cuman kayak ya udah dapat hitungannya tanggal sekian gitu kan. Pas nisfu Sya'ban gitu. Malamnya nisfu Sya'ban, besokannya kan. Terus kayak wah, tapi hari Minggu bisa nggak digeser ke hari Sabtunya gitu. Tanggal 24 gitu. Terus kayak pas nggak mikir tanggal 24 tuh tanggal cantik asli. Nggak ada kepikiran sama sekali. setelah malam. Pas kayak udah pas kayak tanggal aku bilang tanggal 25, tapi itu hari Minggu gitu-gitu kan. Kakak-kakakku kerja dan sebagainya gitu. Kita coba hubungin vendor kan. Oh iya. Bisa nggak kalau kita Venue masih aman. Venue masih aman. Karena venue-nya aku itu adalah venue yang pernah viral pada masanya, tapi kepotong pandemi, terus jadi kayak sepi kan. Kalau venue aku tuh bebas. Dia cuma bilang minggu sebelumnya apa 2 minggu sebelumnya nggak bisa ya, karena udah ada yang pakai. Meskipun beda gedung sih, tapi kan parkirannya takut chaos kan. Dia bilang nggak bisa, saya juga nggak bisa nyiapin dan sterilin kalau di waktu yang sama gitu kan. Bapaknya bilang pengelolanya. Kalaupun pokoknya available itu adalah venue. Venue paling santai. Alhamdulillahnya santai. Terus tahu-tahu mau tanggal 24 aku chat kan sama vendornya, bisa nggak gitu. WO penuh, terus semua penuh. Videografer juga ada kerjaan nggak sih waktu itu? Fotografer juga kayaknya. Videografernya H- sebelumnya apa paginya? Ya. Hari Hamin satunya juga. H-1-nya ada di luar kota soalnya. Iya, jadi semuanya tuh kayak, terus dia kayak kenapa ya semua nggak bisa gitu. Dia mau kasih tim, ya udah deh kalau misalkan mau tanggal 24 videografernya kan teman kita tuh, temen aku, dia bilang ya udah nanti timnya kerjain yang di sebelah sana, gue datang ke tempat lo ibaratnya gitu. Ya, tapi yang lain nggak bisa. Tapi yang lain nggak bisa, WO nggak bisa penuh. Terus Mua juga penuh. Kok nggak bisa? Terus dia baru kayak si temanku ini bilang, ya nggak bisa cuy, itu tanggal cantik, semua orang udah ngebukin jauh-jauh hari. Lu Hamin sekian mau pindah ke tanggal 24 tuh gimana caranya? Kita Hamin sebulan loh hitungannya. Karena Januari tuh aku inget kita baru nyari, literally baru nyari tempat. Enggak, Desember akhir. Desember ya? Kita yang mepet apa ya? Semuanya juga mepet tuh yang kayak sebenarnya. kocak sih. Terus dia pakai cara ditanya lagi pas ini udah dapet tanggal cantiknya, udah dapet tanggalnya belum? Tanggal apa ya? Di mukanya tuh bener-bener kayak tanggal apa ya? Gitu. Terus pakai sosokan bukan nggak dibilang tanggal nikah gitu kan? Enggak. Ya tanggal ini lah. Udah saya sudah dengan saya udah cetak undangan. Saya udah cetak undangan mau dirubah. Ya udah kan, wah kita salah ini, kita cepet bla bla bla. Kecolongan dia bilang kan. Terus aku kayak bingung, kecolongan. Bukannya udah dikasih tanggal. Itu kan maksudnya basa-basi guys. Tapi ya biasanya bapak ini peka loh kalau ada orang basa-basi. Cuman kayaknya gara-gara nervous ya. Gara-gara nervous itu semuanya kita padetin sih. Di hari itu sore. Jadi niatnya mau siang kan, kayak abis zuhur. Tapi entah kenapa tuh jadinya berangkatnya molor. Mobil saya mogok guys. Bukan, itu H-1 nikah, bukan waktu lamaran. Lamaran kan kayak planningnya jam 1-an kan, pas makan siang kan. Tapi akhirnya baru berangkatnya telat. Ya? Berangkatnya siang. Harusnya berangkatnya pagi. Aku lupa kenapanya. Pokoknya nyampe itu udah mepet-mepet asar kan. Kayak ya udah habis asar aja, nanggung sholat asar gitu. Oh, nyampe itu bener-bener duhur. Tapi kan banyak orang tua, mama, terus budeku itu kan juga udah tuh sepuh semua kan. Bule. Nah itu akhirnya nggak bisa buru-buru juga kalau jam 1 buru-buru terlalu mepet. Padahal itu jam makan enak gitu kan buat bule. Biar makannya juga lebih. Soalnya jadinya pas habis asar itu makannya udah sedikit. Gitu. Udah gitu ngecek venue kan dengan angin gelebak-gelebuk. Karena venue kita itu benar-benar dari angin. Maksudnya dari angin di pinggir laut banget. Yang anginnya itu juga waktu kita cek venue abis lamaran tuh lumayan anginnya gelebuk-gelebuk tau. Oh iya sih. Anginnya gelebuk-gelebuk. Tapi yang paling epic adalah
bener-bener H-1 tuh. Tapi kalau aku tuh kayak nggak berasa gitu loh. Kalau si Mas kan H-1 tiba-tiba mobil mogok. Mobil mogok di SPBU ngalangin orang. Di SPBU. Bagian truk lagi. Di belakang truk. Terus kayak harus ke bengkel dulu, planning mau jam 10 ya. Jam 10 mau berangkat. Akhirnya udah itu sore baru berangkat. Iya, planningnya jam 10. Jam 10 Padahal berangkat. aku jam berapa? Jam 8 tuh udah cerita isi bensin. Ya itu ke jam 8 kejadian. Lah, jam 8 kejadian. Jam 8 kejadian. Ditowing gak sih? Enggak ya? Enggak. Cuman Ya kan dibawain si itu bawain orang akinya. bengkelnya datang Ke jauh dia. lagi loh sebenarnya bengkelnya. Jauh. Bengkel ke kejadian tuh lumayan jauh, tuh udah langganan kan. Tuh udah bengkel langganan. Udah bengkel langganan, nyampe Bayar aja terakhir. bayar terakhir, Kalau langsung cabut bisa sih, cuman kayak udah digantiin udah digantiin. Iya aja terus itunya langsung spare balik. partnya. Terus planning berangkat jam 10, akhirnya berangkat habis asar ya. Sore. Iya, sore. Pokoknya nyampe Anyer tuh malam karena keluargaku udah Malam. kayak tanya, ini makanan mau dikirimin kapan gitu kan. Iya. Biasa nyiapin makanan kan gitu biar enak lah gitu. Bule udah nangis udah nangis terus akhirnya beli makanan di luar karena udah di packing semua. Iya, udah rapi karena berangkat planning jam 10. Iya, berangkat planning jam 10. Jam 1 belum ada, gimana perut lapar Iya. ya. Akhirnya bule Satu. katanya udah ada semua dirapin, akhirnya beli makan gitu-gitu. Terus kalau aku tuh emang hari itu juga nggak banyak ngegerecokin karena ada pengajian kan di rumah. Ada saudara juga datang, beberapa udah mulai yang datang gitu. Banyak orang juga di rumah, aku nggak begitu gerecokin. Cuman mama kayak nanyain keluarga sih, ini makanan mau dikirim kapan, Mak? Aku jadi tanya, lah belum berangkat lah gimana gitu kan. Bener-bener pada panik semua gara-gara mobil nggak jalan. Iya. Terus malamnya tuh sampai malam akhirnya kan bapak minta tolong sama om aku kan untuk ngecek venue. Ini masih belum ini banget gitu kan. Iya, itu juga Belum tragedi. terlalu rapi katanya gitu-gitu. ya gara kan. angin kan. Iya, karena ternyata Karena venue kita di pinggir pantai. bener-bener anginnya tuh bek ke venue gitu. Venue loh. kita tuh di pinggir pantai. Adem sih enak, cuman itu Adem. kasihan orang dekornya asli. Iya, Padahal nangis. orang dekornya ini dia lagi mau comeback kan, maksudnya dia udah lama yang bikin projectnya yang kecil gitu, dia mau comeback gitu, mau bikin portofolio baru dengan venue-nya emang alhamdulillah kita dapat venue bagus ya viewnya sebetulnya. Ada Tapi kok kapal. angin, ya ada kapal di depan, Ada atraksi ada atraksi kapal enggak yang begitu datang aku takut. Ini takut ada anak kecil kecebur saya. aman. Terus ada apa namanya? Ya itu angin gitu kan. Iya. Terus udah sampai malam aku masih nyiapin apa segala macem. Itu pun aku udah nyampe malam ya. Itu masih ditanya. Ini hujan kan, lumayan hujan tuh malam. Mulai hujan. Bapak juga akhirnya ke venue, Mas juga ke venue ya. Pada ke venue, tapi nggak terlalu yang bilang gimana. Cuman bilang ini belum beres nih angin bla 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 bla. Terus gimana? Itu cuma memastikan toiletnya lancar. Itu pun sebenarnya masih ada komplain toilet sih ya, karena emang iya katanya tuh ini toiletnya ya namanya belum udah lama nggak dibuka, mungkin bau lembab, bau debu gitu sih. Karena emang itu udah lama banget nggak dipakai sebenarnya venue-nya. Orangnya pun mau nggak gitu, maksudnya nggak yang marketingin banget karena dia tahu kondisinya kayak gitu kan. Nah cuman aku emang dari dulu pun kalau mau acaranya diajar maunya di situ. Terus Gitu. Terus ya udah alhamdulillah aja gitu loh. Padahal preparation itu ya kurang lebih kalau ngitung banyaknya 2 bulan, kalau nggak mau efektif ya 1 bulan. Dan aku juga nggak, untungnya sih aku tuh nggak yang harus ribet kayak ditanya kan mau bikin acara siraman apa enggak. Alah udahlah nggak usah gitu kan, ribet lagi. orang gitu. acara yang ada penarinya aja udah cukup shock bagi saya. Itu karena mau ya gitulah. Aku dulu pengennya ya waktu masih darah muda. Kalau sekarang kayak udahlah yang simple aja juga gitu loh. Karena kalau dulu mungkin nggak mikirin budget ya, meskipun nggak punya duit tapi nggak mikirin budget. Kalau sekarang udah lebih realistis ada budget, karena setelah menikah itu akan memerlukan lebih banyak biaya ketimbang hari resepsi gitu. Guys. Gitu sih. Iya.
Nanti kita tunggu adanya Ani. Iya. Bagaimana ada aku dalam Apakah akan mual seperti Eh, kakaknya? enggak sih, itu hitungannya juga kan sederhana. Ya nggak sesederhana si orang Singapura ini sih, cuman ya Semua sederhana. alhamdulillah sudah. Kalau kalian mau yang kayak gimana? Mau yang kayak orang Singapura ini bikin acara di restoran cepat saji ala-ala anak Indonesia ulang tahun? Apa? Mau intimate party? Mau royal party? Asik. Atau ya Sultan. royal party? Atau yang kayak kita? Royal wedding kali namanya, bukan royal. Oh iya, royal wedding. Atau mau kayak kita? Kita tuh Biasa-biasa sebenarnya aja. kalau gubuk apa yang gubukannya ya? Gubukannya dari restoran cepat saji seru kayak. Kayak Budgetnya burger. kita bagaimana ya Pak? Iya. Itu juga Jatuhnya lebih mahal ya? ya iya dong. Iya, Iya dong. Iya, iya, lebih Gubukan. mahal ya. Iya. Bisa lebih mahal gubukannya daripada makanan main course-nya dari si catering kayaknya guys. Iya, iya. Ya tapi kan harusnya kalau dalam jumlah besar bisa lebih diskon ya nggak sih? Gak tahu sih. Tapi ya udah, intinya adalah mau bagaimanapun pernikahan kalian, jangan lupa itu nggak berhenti di hari resepsi. Pernikahan tuh masih akan berlanjut sampai hari setelahnya. Jadi pikirkan baik-baik mau yang seperti apa, dilihat plus minusnya seperti apa. Betul. Udah, itu aja dari kita. Ciao.